Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aslumansari C1 F018009 kelas R05 Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan membahas empat pokok pembahasan. Yang pertama yaitu makna Islam. Yang kedua, dasar-dasar ajaran Islam. Yang ketiga, klasifikasi hukum Islam. Yang keempat, sasaran dan tujuan hukum Islam. Baiklah, pembahasan pertama yaitu makna Islam. Dari sisi bahasa, kata Islam berasal dari kata aslama yuslimu islama, yang artinya tunduk dan patuh. Jadi, jika seseorang yang tunduk dan patuh kepada kepala negara, bisa secara bahasa dikatakan li rais ad-daulah. Istilah tersebut telah menjadi istilah khusus dalam Hasanah Kosakata Dasar Islam Basic Vocabulary of Islam. Secara terminologi, makna Islam digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau. Islam adalah bahwasanya engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan saum Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau berkemampuan melaksanakannya. Hadis riwayat Muslim. Ketundukan, kepatuhan, dan kepasrahan manusia termasuk alam semesta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sebuah konsekuensi dari kenyataan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa tunggal alam semesta ini, termasuk manusia, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 1-3 dan Al-Quran surah Al-An'am ayat 12. Kehidupan alam semesta semua diatur secara rinci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai ketentuannya. Tidak ada satupun yang terlewatkan dari kehidupan semua makhluk yang ada di dalamnya, sampai kepada gugurnya sehelai daun pada sebuah pohon. Suka atau tidak suka, semuanya harus tunduk, patuh, dan pasrah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Islam adalah sebuah pedoman hidup dan berkehidupan yang dikeluarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa tunggal alam semesta ini, agar manusia tunduk, patuh, pasrah kepada ketentuannya untuk meraih derajat kehidupan lebih tinggi, yaitu kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Baiklah, yang selanjutnya yaitu dasar-dasar ajaran Islam, yang terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu akidah, yang kedua syariah, yang ketiga yaitu akhlak. Yang pertama yaitu akidah. Akidah dalam bentuk dari kata aqoda, yakidu, akdan, akidatan, yang berarti simpulan, ikatan, sangkutan, perjanjian, dan kokoh. Kedudukan akidah dalam pokok ajaran Islam, akidah merupakan akar bagi setiap perbuatan manusia. Apabila akar pohon perbuatan manusia itu kokoh, maka pohon perbuatan manusia itu akan berubah dan tahan dari berbagai tiupan angin cobaan. Tapi sebaliknya, apabila akar pohon perbuatan manusia itu lemah, maka buah perbuatan manusia itu akan tidak bermakna dan mudah roboh dengan tiupan godaan angin sepoi-sepoi sekalipun. Manusia yang lisan dan hatinya menyatakan tunduk dan patuh secara sukarela tanpa keraguan-raguan pada kehendak Allah, pasti dapat perbuatannya akan bermanfaat bagi manusia lain yang ada di sekitarnya. Yang kedua yaitu syariah. Syariah adalah segala peraturan agama yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Islam, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah SAW, yang diberikan kepada manusia melalui para nabi agar manusia hidup selamat di dunia maupun di akhirat. Kedudukan syariah di dalam pokok ajaran Islam, syariah Islam secara mutlak dimaksudkan seluruh ajaran Islam, baik yang mengenai keimanan, amaliyah ibadah, maupun mengenai akhlak. Di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Jasiyah ayat 18,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Yang artinya, kemudian kami jadikan engkau berada di atas suatu syariah, peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah dia syariah. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Quran Surah Al-Jasiyah ayat 18. Kedudukan syariah dalam ajaran Islam adalah sebagai bukti akidah. Setiap detik kehidupan manusia diisi dengan perbuatan-perbuatan. Perbuatan-perbuatan itu dilandasi akar keyakinan hati, akan tunduk dan patuh secara sukarela terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala. Buah dari perbuatan itu dinamai akhlak. Yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata khalaqa yahluk, khulaqan, artinya membuat atau menjadikan sesuatu. Akhlak dari segi bahasa maupun penggunaannya di dalam Al-Quran dapat didefinisikan sebagai tindakan, membentuk atau membiasakan perbuatan. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Kedudukan akhlak dalam pokok ajaran Islam yaitu hasil, dampak, atau buah dari perbuatan-perbuatan atau syariah yang dilandasi keyakinan hati, tunduk dan patuh secara sukarela pada kehendak Allah atau akidah. Seperti halnya adalah jujur pada diri sendiri yang merupakan bagian dari akhlak adalah dampak perbuatan puasa atau syariah yang dilandasi keyakinan hati atau akidah bahwa dalam puasa kita dapat berempati terhadap penderitaan orang lain yang menjalani hidupnya serba kekurangan. Dan yang selanjutnya yaitu klasifikasi hukum Islam. Hukum Islam atau syariah Islam adalah sistem kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun yang berhubungan dengan amalia. Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amalia atau perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim semuanya. Klasifikasi hukum Islam terdiri dari 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Selanjutnya itu sasaran dan tujuan hukum Islam. Yang pertama yaitu penyucian jiwa. Penyucian jiwa yang dimaksudkan agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat dan lingkungannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia yang beriman kepadanya untuk sholat, zakat, puasa, dan haji yang dijamin oleh Allah akan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan manusia apabila dilakukan dengan benar dan kegiatan niat yang benar pula. Yang kedua yaitu menegakkan keadilan dalam masyarakat. Keadilan di sini meliputi segala bidang kehidupan manusia, termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan sisi persaksian. Semua manusia akan dinilai dan diperlakukan oleh Allah secara sama, tanpa melihat kepada latar belakang serta status sosial, agama, kekayaan, keturunan, dan warna kulit. Jadi, keadilan adalah harapan dan fitrah semua manusia, sehingga Allah melarang semua manusia berlaku tidak adil. Yang ketiga, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia. Semua ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah mempunyai manfaat yang hakiki, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia. Karena Al-Quran berasal dari Allah yang sangat mengetahui tabiat dan keinginan manusia. Dan As-Sunnah dari Rasulullah yang mendapat bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebagai penutupnya saya akan memberikan kesimpulan.
Islam tidak hanya diartikan ritual ibadah semesta, tetapi juga merupakan kedudukan dan kepatuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara menyeluruh, untuk menggapai tangga atau derajat sulam, Islam juga membekali pengikutnya aturan dan pegangan lengkap dalam menjalankan ibadah sekaligus kehidupan di dunia ini. Islam mencakup 3 aspek, yaitu akidah, syariah, dan akhlak, yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Umat yang beriman harus menjalankan syariah sebagai bukti keimanannya. Salah satu bagian dari syariah adalah mengatur bagaimana melakukan kegiatan ekonomi, termasuk di dalamnya kewajiban melakukan transaksi ekonomi secara syariah. Seluruh aturan syariah tersebut dapat disarikan menjadi 5 hukum Islam, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Hukum Islam memiliki tujuan untuk dapat mensucikan jiwa, menegakkan keadilan, serta memperoleh kemaslahatan dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta agar selamat di dalam dunia dan di akhirat. Baiklah, sekian itu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.